Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Zainul Bahtiar akan mempresentasikan kelompok kami yang berjudul Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Intervensi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya beranggotakan 2 orang, yaitu pertama saya sendiri Farhan Zainul Bahtiar, yang kedua adalah Hudatul Fawaidah. Langsung saja kita ke materi. Yang kedua adalah diagnosis pencegahan perkawinan anak melalui bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling bertujuan agar individu dapat memahami dan menerima diri sendiri, serta merencanakan masa depannya atas kekuatan sendiri. Tujuannya yang amat mulia ini akan dapat mengantarkan manusia menuju masa depan yang lebih baik. Perlu disesuaikan pencapaiannya dengan sebaik-baiknya. Pembimbingan dapat memberikan hasil yang sebaik-baiknya bila dilakukan dengan usaha-usaha yang dapat memberikan kesempatan kepada individu untuk melakukan pencarian atau penentuan diri sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Guru pembimbing agar berperan dalam pendidikan peserta didik agar mereka dapat belajar dengan mengembangkan potensi mereka untuk masa depan dan bisa melakukan pendidikan atau melanjutkannya pendidikan di jenjang lebih tinggi. Batasan umur yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tersebut bila dikaji lebih lanjut lebih menitik beratkan kepada pertimbangan segi kesehatan. Hal ini akan jelas dapat dibaca atau diperjelas dari undang-undang tersebut bahwa untuk menjaga kesehatan suami dan istri dan keturunan perlu ditetapkan batas-batas untuk masa perkawinan. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan kepada saudara Hudatul Fawaidah. Adapun faktor penyebab terjadinya perkawinan ada 2, yaitu yang pertama adalah sebab dari anak, yang kedua adalah sebab dari ekonomi. Yang pertama sebab dari anak, faktor 1 yang pertama adalah faktor pendidikan. Peran pendidikan anak sangat mempunyai peran penting yang sangat besar. Jika seorang anak putus dari sekolah atau dia putus dari sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja, saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri untuk melakukan pernikahan. Dan ketiga adalah dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis yang jika di luar kontrol membuat kehamilan di luar nikah. Yang kedua adalah hamil sebelum nikah atau hamil duluan. Jika kondisi anak perempuan ini lebih telah dalam keadaan hamil, maka orang tua cenderung menikahkan anak tersebut. Bahkan dia beberapa kasus, walaupun pada dasarnya orang tua anak gadis ini tidak setuju dengan calon mantunya, tetapi gimana lagi kalau sudah hamil duluan, tidak dinikahkan nanti malah bahaya. Identifikasi pencegahan perkawinan anak melalui intervensi bimbingan dan konseling. Pernikahan pada usia muda di bawah ini adalah usia yang seharusnya belum matang atau belum siap untuk melaksanakan perkawinan, namun telah melakukan perkawinan.
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami dan istri. Di sini dijelaskan batasan-batasan minimal atau batasan yang paling mudah untuk perkawinan adalah menurut Undang-Undang Pernikahan di luar diatur sebagai pasal 7 ayat 1. Jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun, dua pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pernikahan dalam istilah Islam adalah akad atau perjanjian mengingat antara seorang laki-laki dan seseorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak. Baik, di sini saya Hudatul Fawaida akan melanjutkan presentasi pada poin C, yaitu solusi pencegahan perkawinan ala anak melalui intervensi bimbingan dan konseling. Penanggulangan pernikahan dini yang terjadi pada masa sekolah dapat dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama yaitu langkah preventif. Langkah preventif merupakan hal-hal yang dikategorikan melanggar tata tertib sekolah. Secara positif, langkah ini mendorong siswa mengembangkan ketaatan dan kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. Yang kedua yaitu reprensif. Reprensif ialah langkah yang diambil untuk menahan perilaku yang tidak sesuai agar mengurangi pernikahan dini seringan mungkin atau menghalangi pelanggaran yang lebih berat lagi. Langkah reprensif juga merupakan langkah untuk menindak dan menghukum siswa yang melanggar disiplin sekolah. Yang ketiga yaitu kuratif. Kuratif ialah upaya memulihkan, memperbaiki, meluruskan, atau menyembuhkan kesalahan-kesalahan dan perilaku yang salah dari peserta didik. Peserta didik yang melanggar ketentuan sekolah dan telah diberi sanksi perlu dibimbing oleh para pendidik. Dari pernyataan di atas dapat dipahami, dalam mencegah pernikahan dini ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam membantu siswa memperbaiki perilakunya yang menyimpang dan dalam membantu mengembangkan dirinya ke arah yang lebih positif, serta membentuk siswa agar memiliki persepsi yang wajar dan mau menerima otoritas luar sehingga dapat menyesuaikan diri secara tepat dengan nilai-nilai yang ada. Bantuan ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan melakukan layanan konseling individu. Siswa yang bermasalah dengan layanan ini, siswa diajak membicarakan permasalahan yang dialaminya dan mengajak ia memahami dampak-dampak yang didapatkan dari perbuatan yang ia lakukan, sehingga timbul kesadaran dari dalam dirinya untuk memperbaiki perbuatannya. Yang kedua yaitu layanan informasi. Layanan informasi kepada peserta didik. Dengan layanan ini diharapkan siswa mendapatkan pemahaman baru tentang pentingnya pengetahuan tentang dampak pernikahan dini di dalam diri mereka, sehingga dapat meminimalisir pernikahan dini dari kalangan pelajar. Yang terakhir yaitu memberi layanan bimbingan kelompok. Dengan layanan ini, siswa diajak untuk membahas topik-topik tertentu yang dianggap perlu dibahas demi pemahaman bimbingan kelompok. Dalam hal ini, guru pembimbing dapat mengajak siswa membahas mengenai permasalahan dampak pernikahan dini dalam bimbingan kelompok tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.